Kru dan pembalap WSBK mulai berdatangan ke sirkuit Mandalika. Jelang gelaran World Superbike 2022 di sirkuit Mandalika, satu persatu pembalap dan kru mulai berdatangan. Lantas siapa saja ya yang sudah datang untuk gelaran WSBK Mandalika? H-4 gelaran WSBK Mandalika 2022 diketahui para pembalap sudah tiba. Salah satunya yang sudah datang adalah pembalap Jonathan Rea. Hal itu diketahui dari Instastory Instagram resmi @kawasaki_Indonesia yang memperlihatkan Jonathan Rea tiba di Bandara Jakarta dan disambut oleh tim Kawasaki Indonesia. Sebelum bertolak ke Mandalika, diketahui Jonathan melakukan meet and greet di kantor Kawasaki Jakarta. Jonathan Rea tak sendiri, ia diketahui tiba bersama rekan setimnya Alex Lowes. Acara meet and greet diketahui berjalan seru. Tak hanya melakukan meet and greet, Jonathan Rea dan rekannya diketahui juga menyempatkan waktu untuk berkeliling serta mencoba simulasi race di showroom Kawasaki Indonesia yang berlokasi di Jakarta tersebut. Lebih lanjut, Jonathan Rea berharap grip aspal Mandalika tahun ini lebih baik agar dia bisa menajamkan waktu lebih cepat lagi. Seperti diketahui, Rea memenangi WSBK Mandalika pada race pertama dan kedua musim lalu. Dromo, perusahaan ini punya banyak pengalaman tentang sirkuit. Saya harap mereka bisa bekerja dengan baik, karena sirkuit ini menghabiskan biaya dan pemerintah menggelontorkan banyak uang untuk persiapan, pemeliharaan sirkuit, dan memperbaiki masalah di sirkuit Mandalika di masa lalu. Saya berharap sekarang lebih baik, dan jika grip atau cengkraman lebih baik, catatan waktu saya bisa bagus juga, kata Rea. Tak hanya itu, seorang paddock manager atau paddock facilities, yaitu Varun Roger dan David Boucher, diketahui juga telah tiba di Mandalika. Kedua orang tersebut bertugas sangat penting untuk penataan paddock di sirkuit Mandalika untuk gelaran WSBK nanti. Kedatangan manajer paddock tersebut disambut langsung oleh Direktur MGPA Priyandi Satria saat di sirkuit Mandalika. Selain itu, pembalap dari World Supersport atau WSPP dari tim Kawasaki juga sudah mendarat di Lombok pada hari Minggu 6 November 2022. Kedatangan pembalap Kawasaki Andrian Huertas diketahui dari postingan Instagram story-nya @andrianhuertas99 ketika terbang dari Bali menuju Lombok. Rupanya pembalap Kawasaki tersebut mampir ke Bali sebelum menuju Lombok untuk melakukan meet and greet bersama fans. Tak hanya itu, ia juga memamerkan helm yang akan ia gunakan untuk balapan di WSBK Mandalika nanti dengan tema Wonderful Indonesia. Dia juga mengadakan giveaway helm untuk penggemarnya di Indonesia. Giveaway helm itu diadakan di Instagram pembalap Kawasaki tersebut. Setibanya di Lombok, pembalap Kawasaki itu merasa senang dan membagikan momen dirinya ketika sampai di salah satu hotel di Lombok. "Halo Lombok, saya siap menghabiskan minggu yang tak terlupakan di sini," tulis pembalap tersebut di postingan Instagramnya sambil menambahkan emoji senang dan bendera Indonesia. Lantas, akankah para pembalap akan puas dengan aspal baru sirkuit Mandalika? Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya.
20 mobil lakukan tes trek aspal baru sirkuit Mandalika. Menjelang seri ke-11 World SBK atau WSBK Mandalika, 20 unit mobil dari Kota Mataram melakukan tes trek di sirkuit Mandalika. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa lintasan siap dijajal para pembalap dunia pada akhir pekan nanti. Pada tes trek ini, safety atau keamanan peserta jadi yang utama. Peserta nantinya di briefing terlebih dahulu supaya saat berada di lintasan tetap memperhatikan keamanan. Kendaraan dari sejumlah komunitas mobil dan motor Lombok ini melakukan tes lintasan atau tes trek bertujuan untuk memastikan bahwa lintasan siap dijajal para pembalap dunia serta meminimalisir insiden yang tidak diinginkan selama kegiatan ini berlangsung. Selain itu, agar lintasan yang baru saja di aspal ini bisa terbentuk garis imajiner atau racing line sehingga dapat meningkatkan daya cengkram aspal saat tersentuh ban para pembalap nantinya. Dengan dipakai, maka akan terbentuk racing line-nya, kata manajer motorsport sirkuit Mandalika Denny pribadi. Sebagai informasi, tes track ini menjadi tes terakhir sebelum WSBK Mandalika, di mana nantinya aspal sirkuit Mandalika akan ditutup. Artinya lintasan sirkuit Mandalika akan dilakukan pembersihan permukaan aspal dari kerikil yang ada di dalam lintasan. Kemudian dibiarkan kosong hingga tim homologasi tiba nantinya. Saat ini aspal sirkuit Mandalika sudah disapu, disikat, divakum menggunakan road sweeper, jadi sirkuit sangat siap menyambut WSBK, ujar Denny. Kegiatan tes track bukan hanya dilakukan kali ini saja, namun minggu lalu juga sempat dilakukan oleh sebagian besar komunitas otomotif. Kami mengundang komunitas mobil khususnya Kota Mataram untuk mencoba aspal baru sirkuit Mandalika, kata Denny. Menurut Direktur Utama MGPA Priyandi Satria, terdapat 5 komunitas mobil yang berpartisipasi, yaitu BMW CCI Chapter Mataram, Drag Community Mataram, Diversity Club Mataram, LC Club Mataram, dan Old Rider Club. Priyandi mengatakan usai mencoba aspal baru, MGPA akan meminta pendapat dan komentar dari para pembalap. Harapannya adalah dengan adanya aspal baru ini, sirkuit Mandalika akan lebih bagus agar kecepatan motor lebih tinggi dan lebih ngegrip. Tujuannya adalah untuk menyambut WSBK Mandalika 11 hingga 13 November nanti, dengan tujuan agar aspal sirkuit Mandalika terbentuk racing lainnya, ujar Priyandi Satria. Sekedar informasi, tiket WSBK Mandalika dapat dibeli secara online melalui aplikasi Explorin dan ticketing partner, di antaranya Livin by Mandiri, Loket, Gotix, Tiket.com, Tokopedia, Shopee, Blibli, Tiketapasaja.com, Brimo, Bookmyshop.com, Bank NTB Syariah, dan travel agen lokal. Khusus masyarakat KTP NTB, MGPA telah memberikan program spesial berupa diskon hingga 50%. Kategori tiket yang diberikan diskon itu adalah jenis tiket area grandstand dan tiket area festival. Masyarakat NTB dapat membeli tiket secara offline di ticketing booth yang berlokasi di Red Gate Pertamina Mandalika International Street Circuit dan Mall Epicentrum Mataram, serta mobile ticketing yang berkeliling di area Lombok. Lantas bagaimana menurut kalian dengan semua persiapan WSBK ini? Komen di bawah ya.